Atas waktunya. Tapi ini ada yang nyaut lagi yang nyanyi ke sini. Ini dari mana ini? Nggak ada ya? Dari tetangga sebelah dari tadi nyaut-nyaut ke sini. Ya udah, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Iketut Karya Saadiana dari Komisi 9 Fraksi PDI Perjuangan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Karena ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, mari kita pakaikan salam perjuangan kita bersama. Merdeka! Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sebut satu persatu biar cepat saja. Tadi udah ditegur soalnya ini, karena di masa pandemi ini ya kita dibatasi. Pertama-tama adalah saya ucapkan terima kasih karena ini dadakan sekali. Saya bukan dalam rangka dinas, saya dalam rangka liburan bersama istri saya. Ya, ini karena istri saya ulang tahun besok, kan begitu. Ya, makanya kita ajak liburan. Tapi ini mungkin karena kehendak beliau, Tuhan Yang Maha Esa, saya ini adalah Komisi 9. Komisi 9 itu sangat kebetulan sekali ngurusin pekerja migran Indonesia. Ya, pertama adalah Komisi 9 itu ngurusin Kementerian Kesehatan, kemudian dengan mitra kerja kami dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dengan BP2PMI atau urusan pekerja migran Indonesia, BP POM, BKKBN dan BPJS, baik BP Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Tadi saya langsung kontak pimpinan saya, Ketua Komisi saya, Bapak Charles Honoris dari daerah pemilihan DKI. Beliau menyampaikan sangat apresiasi dengan hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Hong Kong ini. Saya terkejut baru masuk ini bukan lagi suasananya di Hong Kong, saya seperti di Indonesia. Tadi karena istri saya udah sering ke sini, saya baru pertama kali. Langsung beliau sampaikan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pekerja migran yang sangat luar biasa ini. Nanti aspirasi itu akan dipenuhi oleh Komisi 9 untuk disampaikan nanti program-program dari Kementerian Tenaga Kerja maupun BP2PMI. Kartu nama saya sudah saya kasih. Perlu saya sampaikan, kami di DPR itu sudah banyak sekali, salah satunya Undang-Undang 18. Ke depan itu pekerja migran itu pemerintah itu wajib nanti membiayai untuk berangkat ke luar negeri. Ya, karena undang-undangnya sudah kita buat, sudah kita selesaikan. Tidak usah ada biaya pelatihan, ngurus visa, ngurus tiket dan sebagainya. Nah, walaupun belum bisa dilaksanakan sekarang, tapi undang-undangnya sudah kita selesaikan. Ke depan nggak ada lagi orang-orang yang nanti jual tanah, rentenir, sapi dan jual sapi. Nah, itu sudah kita buat undang-undangnya. Memang dibutuhkan dana cukup besar, hampir 13 triliun untuk kalau nanti kita memberangkatkan. Karena kita kalah jauh masih dengan Filipina, Thailand dan sebagainya. Nah, inilah hal yang sudah kita dalam bentuk undang-undang. Kemudian nanti bagaimana juga memberikan perlindungan baik saat bekerja, keberangkatan maupun purna kerja juga. Nah, sehingga ini saya sangat berterima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam suasana yang walaupun masih jauh dengan tanah air, tapi masih sempat untuk merayakan memperingati Hari Pahlawan 10 November. Nah, sehingga rasa nasionalismenya luar biasa. Pakaiannya di sini seragam bermacam-macam pakaian daerah, ada dari Solo, tadi ada pakaian adat Bali juga. Nah, kemudian juga anak-anak SMA semua. Tadi saya keliling ngobrol terus berapa sih gimana masalah pekerja di sini, apakah pembiayaannya itu dihambat dan sebagainya. Kami sudah komunikasi terus dengan konsulat, dengan pemerintah Cina dan Hong Kong ini, termasuk juga agar ketika mereka telat gajinya itu, sehingga sudah ada undang-undang yang dikeluarkan satu minggu ya, mereka kena denda ya. Nah, ini komunikasi yang sudah terus kita bina dengan pekerja migran. Sekali lagi terima kasih
kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini hal yang sangat baik dalam pertemuan ini, dan kami akan selalu ada komunikasi. Kami sudah kasih kartu nama. Nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut kepentingan Bapak Ibu sekalian, baik di perkumpulan di sini, nanti akan saya kontak juga nanti di KJRI. Saya sengaja nggak ngontak KJRI, tidak ngontak kedutaan, biar saya bisa ketemu lebih senang. Walaupun saya sebenarnya dapil Bali, tidak ada hubungan mencari suara, tidak ada hubungan di sini. Nah, saya hanya dalam hal ini, tapi ngurusin pekerja itu adalah kewajiban kami di Komisi 9. Saya kira itu saja ya, terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudian murah rezeki, dan tentu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan devisa cukup besar bagi negara ini, hampir 159 triliun. Nah, ini luar biasa. Nah, tentu ini adalah penghargaan yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman dari Komisi 9 bersama pemerintah Indonesia, dan kebetulan sudah sukses kemarin mengadakan G20 dan itu memberikan apresiasi kepada negara Indonesia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan sekali lagi saya ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc lại sinh nhật快乐, chúc ngày sinh nhật快乐, chúc ngày sinh nhật快乐, chúc ngày sinh nhật快乐. Buset, ini nyaut lagi ke sini. Aduh, komen aku. Iya deh, no komen. Oke, nggak apa-apa. Ini tapi nggak tahu dari mana ini no komennya datang ke sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyuluhan ke PMI-an membahas tentang paspor, kolom tanda tangan, dan juga BPJS TKI, yaitu Tenaga Kerja Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudari Kontring. Silahkan. Terima kasih ya atas kehormatannya di sini. Perkenalkan, nama saya adalah Kontring dan saya saat ini adalah pekerja migran Indonesia atau PMI yang berada di Hong Kong dan legal. Sekali lagi legal. Kenapa saya bilang legal? Karena saya ada majikan dan ada kontrak kerja. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Musik Under the Bridge, yang memberikan kesempatan pada saya dan waktunya, dan juga kepada Bapak anggota DPR, terima kasih. Dalam rangka liburan keluarga tuh menyempatkan untuk menemui kita ya, yang notabene saat ini kita itu berada bukan di tempat mewah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan juga pada kesempatan ini di sini, karena mungkin teman-teman semuanya kebanyakan sudah tahu ya, saya kalau di Facebook gimana? Judes ya? Garang ya? Kenapa garang? Kenapa judes? Ya? Pasti mau tahu. Gini. Begini ya, karena mengenai peraturan baik di negara Indonesia maupun di Hong Kong maupun di negara tujuan, kalau kita berbicara hukum dan fakta dan aturan itu harus berdasarkan fakta dan logika, bukan berdasarkan maunya kalian. Jadi kalau maunya kita ya yang enak semua, enaknya sing manis-manis ya kan. Tapi perlu diketahui, terlalu banyak manis nanti diabetes ya. Oke, langsung di sini mau saya singkat. Yang pertama adalah mengenai paspor. Apa sih paspor? Ada nggak yang tidak tahu di sini apa itu paspor? Paspor adalah dokumen WNI yang merupakan
hak milik negara dan dipinjamkan kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sekali lagi saya garis bawahi, dipinjamkan, bukan dimiliki sepenuhnya. Kenapa saya bilang dipinjamkan? Karena itu barang milik negara. Kalau Anda jatuh, kehilangan, Anda harus lapor ke negara. Dan fungsinya untuk di Hong Kong sendiri adalah sebagai pengganti identitas kita, di mana menunjukkan satu, kita warga negara Indonesia karena kewarganegaraan kita. Yang kedua, itu adalah salah satu syarat bagi PMI untuk mendapatkan dokumennya atau legalitas sebagai pekerja migran di negara manapun, tidak hanya Hong Kong ya. Terus paspor berlaku 5 tahun dan tidak ada yang namanya paspor TKI atau paspor turis. Paspor semua sama, yang membedakan hanya halamannya dan fungsi untuk apa Anda menggunakan paspor tersebut ke negara tersebut. Jadi selama ini pemahaman teman-teman itu yang saya lihat, di saat saya lempar satu pertanyaan, paspor aku pengen bikin paspor turis, kalau dijelaskan ngeyelnya duluan, ya kan? Anda mau membuat paspor tujuannya mau jalan-jalan, jadi tidak untuk bekerja. Nah, namanya itu paspor TKI. Kalau bekerja paspor TKI, kalau turis ya paspor turis, tidak ada. Itu sudah diamandemen ya. Bisa nggak didengarkan ya? Bisa ya, masih bisa ya. Oke, saya lanjut ya. Terus dalam apa yang baru ini, KJRI juga sudah menerbitkan buku paspor baru dengan tanpa kolom tanda tangan yang sempat membuat teman-teman heboh. Perlu diketahui sebenarnya tanpa kolom tanda tangan adalah sejak 2020 Desember kalau tidak salah, karena saya buatnya 2020 bulan Agustus saya masih memiliki kolom tanda tangan. Dan halaman 48 halaman pun buku paspor yang pertama kali dikeluarkan di Hong Kong juga bulan Desember. Jadi ini saya punya semua datanya. Jadi di bulan Desember sebenarnya sudah ada paspornya, sudah tanpa kolom tanda tangan. Dan kemarin itu diupdate, diberi pemberitahuan, tapi teman-teman tidak pernah mau melihat dokumennya masing-masing. Betul. Intinya bukan nggak mau sih, emble ya. Aku bisa ngomong emble, bener kan? Ya. Nah, malas, emble. Ya. Artinya setelah rame, iya, bunku nggak ada tanda tangannya, nggak ada tanda tangannya. Kenapa kalian heboh? Selama ini kemana saja? Hah? Nah, di sini ya, boleh disimpan, benar, tidak ada yang salah dengan menyimpan dokumen kita dan menjaga dokumen kita. Tetapi ada waktunya kita lebih baik meneliti kembali. Di saat teman-teman mengambil buku paspor di KJRI, tolong dicek dulu sebelum keluar. Satu, nama kalian salah enggak ngetiknya, ya kan? Ada enggak yang salah ketik, ada enggak yang salah, itu harus dicek dulu sebelum kalian keluar. Karena di tahun 2017 sudah ada yang salah ketik. Jadi ini perlu dicek ulang alias double check. Mengapa kok ada yang salah? Maklum, karena human error ya. Di sini meskipun komputernya oke, manusianya kan yang bekerja. Jadi kita pun juga harus toleransi. Tetapi kalau terjadi kesalahan, kalian bisa segera membetulkan, jangan tunggu dulu ya. Nah, di sini fungsinya melihat dan meneliti kembali dokumen pribadi kita. Terus apakah kolom tanda tangan ini sangat penting? Menurut teman-teman penting enggak? Penting. Pentingnya di mana? Enggak terlalu. Ya merupakan identitas juga. Sama atau tidak? Sebenarnya masalah sama atau tidak yang tahu itu siapa? Kita sendiri. Yes. Oke, sekarang saya bahas. Tanda tangan adalah partikular di Hong Kong maupun di negara manapun. Dan itu murni milik personal. Yang artinya usahakan tanda tangan Anda itu tidak bisa dipalsu. Just take the unique way of you. Itu adalah tanda tangan. Jadi
Kenapa tanda tangan disembunyikan? Mungkin, dan ini bukan mungkin, saya yakin di Hong Kong pun juga paspornya sebenarnya nggak ada tanda tangan nih. Kenapa saya tahu? Karena anak majikan saya paspornya saya tahu. Ya, jadi tanda tangan itu bisa dimasukkan di elektrik karena sekarang sudah ada e-signature. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan kemarin mungkin memang terjadi yang namanya diplomasi negara Jerman dan sebagian negara Eropa memang belum mengupdate masalah ini. Jadi sebenarnya yang di Hong Kong tidak perlu heboh. Sejauh ini Asia Pasifik maupun Amerika tetap menerima paspor tanpa kolom tanda tangan. Jadi kalau kalian tidak ada kolom tanda tangannya nggak usah heboh. Yang mau saya jelaskan kepada teman-teman, di saat teman-teman itu menerima sesuatu informasi, satu, baca satu kali Anda tidak mengerti, ulang sampai 2 kali, 3 kali, 10 kali, nggak ada yang marahi sampai membuat Anda paham. Baca ya. Kalau setelah dibaca nanti kurang paham, silakan Anda bertanya ya. Jadi di sini nah teman-teman kurang membaca, kurang memahami, ya kan, hingga akhirnya jumping conclusion, menyimpulkan dengan asumsi pribadi. Dan sebenarnya ini tidak hanya hari ini, sudah lama. Dan hanya ini yang kita sayangkan. Kenapa? PMI Hong Kong itu pinter loh, Rek. PMI Hong Kong itu pinter sebenarnya. Tapi ya itu tadi, overreaktif. Sekali lagi, buku paspor tanpa tanda tangan tidak ada masalah. Kalau teman-teman diajak majikannya mungkin visiting atau mau loihang, kemarin sudah ada 2 anak yang konsultasi ke saya, diajak loihang majikannya ke Thailand. It's fine, no problem. Ya, jadi di sini catat, paspor tanpa tanda tangan tidak ada masalah. Selanjutnya, bagaimana sih membuat paspor di Hong Kong? Yang pertama adalah caranya tetap booking itu wajib. Kalau nanti ada yang bilang aku lara booking ya oleh, silahkan, itu hak Anda. Yang saya sampaikan tentang peraturan ya, wajib booking, download aplikasinya, isi data Anda, kemudian datang sesuai dengan antrian, tetap antri karena Anda harus mengambil nomor antrian. Yang ketiga, di dalam membuat paspor Anda harus mengisi formulir. Nek mbiyen gaene digawekne agen, ya kan? Ya, dulu kita organisasi juga ada, agen juga membantu. Sehingga teman-teman tidak mandiri, tidak tahu apa itu permanen identitas, apa itu data permanen. Akhirnya mumet kabeh, ya kan? Akhirnya teman-teman bingung lagi dengan adanya data permanen. Data permanen adalah data teman-teman yang mana sesuai dengan paspor halaman depan. Jadi paspor halaman depan itu dibutuhkan banget sesuai dengan data kita di Indonesia maupun di sini. Kalau kalian di Hong Kong paspor ya, karena tanpa bukan rahasia umum ya, kita korban pemalsuan data. Ini masalah data permanen paspor. Kemudian selanjutnya adalah masalah jaminan kesehatan. Apakah PMI Hong Kong itu sudah merasa terjamin kesehatannya di sini? Belum. Terjamin ya? Oke. Terjamin. Kenapa kok merasa terjamin di Hong Kong? Gak perlu biaya kita itu bro. Gaji double. Oke. Kenapa sih PMI, tidak hanya PMI Hong Kong, saya rasa ya, PMI di Hong Kong itu memiliki asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah Hong Kong. Majikan wajib membelikan asuransi, yaitu asuransi pekerja dan asuransi kesehatan. Biasanya pilihan untuk personal asuransi itu majikan ada membelikan, jadi ada double. Namun yang diwajibkan adalah asuransi pekerja. Dan asuransi ini membiayai keseluruhan dari jika sakit dan juga kecelakaan kerja. Tetapi tidak mengcover jika teman-teman terjadi kecelakaannya di luar jam kerja
di luar tempat kerja dan bukan karena pekerjaan ya. Terus untuk apa namanya yang dari Indonesia itu BPJS ya kan? Dengar enggak BPJS? Iya. Apakah BPJS TKI itu dibutuhkan untuk teman-teman? Aduh, malangan ini. Malah ngupur. Oke, nggak apa-apa. Di sini karena kebetulan ada Bapak DPR, jadi saya menyinggung sedikit tentang BPJS TKI ya. Untuk BPJS TKI secara undang-undang memang sudah diwajibkan. Tetapi di sini fungsinya jika diimplementasikan bagi TKI yang sudah di Hong Kong atau di negara tujuan itu kurang memenuhi syarat. Jadi di sini kami bukan menolak usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan. Namun ada baiknya pemerintah juga mendengarkan isu-isu tersebut dari kita bahwa mengapa tidak bisa diimplementasikan ya, karena kan memang di situ tidak bisa dilakukan klaim di sini. Yang pertama, yang kedua itu berupa rupiah. Kalau di dalam hal ini justru kami memberikan satu ide atau usulan itu adalah BPJS Kesehatan. Karena di Hong Kong mau kecelakaan mau sakit kita sudah cover dan kewajiban masukan. Dan di negara lain juga sama. Tetapi untuk di Indonesia kita membutuhkan kembali mengaktifkan BPJS Kesehatan. Dan mohon untuk JHT yang JHT program JHT itu menjanjikan ketimbang BPJS TKI-nya. Jadi ini mungkin ada sedikit perubahan atau amandemen meskipun tidak seluruh dari undang-undangnya Pak ya. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya sampai di sini ya. Nanti kalau mau lebih panjang lagi kita bisa bertanya ya. Oke. Terima kasih sampai di sini dulu. Terima kasih. So itu diputar Halo, Saju. Halo. Halo.